membahas tentang multikulturalisme dan tantangan kemerdekaan di Indonesia. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kisti Aulia. Saya Rundika Manulu. Saya Alfira Miranda. Saya Winda Hurmaul Manihuru. Saya Cynthia Audivia. Saya Dewi Liliani. Latar belakang multikulturalisme di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Keberagaman tersebut mencakup suku bangsa, bahasa daerah, agama, adat istiadat, serta budaya lokal yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Tercatat lebih dari 1.300 kelompok etnis dan ratusan bahasa daerah hidup berdampingan dalam satu wilayah. Kondisi ini membentuk dasar kuat munculnya konsep multikulturalisme, yaitu pandangan yang mengakui, menerima, dan menghargai keberagaman budaya dalam kehidupan masyarakat. Sejak awal berdirinya negara Indonesia, para pendiri bangsa menyadari bahwa keberagaman merupakan identitas penting yang tidak dapat diabaikan. Multikulturalisme di Indonesia bukan hanya fenomena sosial, tetapi juga kebutuhan untuk menjaga stabilitas nasional. Seiring perkembangan zaman, globalisasi, modernisasi, serta kemajuan teknologi informasi, turut mempercepat interaksi antar budaya sehingga menuntut masyarakat semakin siap menghadapi dinamika multikultural. Obatnya cepet banget ya, kayak gak cocok sama lingkungan kampus kita. Iya, kemarin juga pas presentasi dia ngomong cepet banget, jadi aku gak ngerti. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Saya membagikan kelompok ya. Kelompok 3 Cynthia, Alfira, Dewi, Rundika, Winda. Satu kelompok sama dia, ribet banget entar. Kamu mengertikan tugasnya atau mau ulangi pelan-pelan? Aku ngerti, Pira. Cuman cara ngomongku berbeda. Bukan berarti aku nggak paham. Ya kalau ngerti, kenapa kemarin pas presentasi kamu kacau? Ya sih, aku juga sempat bingung. Hei, kalian sadar nggak sih apa yang kalian lakukan itu nggak adil? Dia cuman dari daerah lain, bukan berarti dia kurang dari kita. Ada apa ini? Kenapa tegang? Bu, sepertinya ada salah paham. Ada teman yang merasa tidak diterima. Kalian tahu, intoleransi bukan cuma soal agama. Menolak orang karena logat, budaya, dan kebiasaan juga termasuk loh. Ruth, maaf ya, aku terlalu cepat menilaimu. Cara ngomongmu berbeda, tapi itu bukan alasanku meremehkan. Iya, maaf ya, kita kebawa suasana. Padahal sebenarnya kamu tuh ngerti tugasnya. Gak apa-apa, mungkin cuma cara ngomong saja berbeda dengan kalian. Mulai sekarang kalau ada apa-apa kita bicarakan baik-baik ya. Nah, gitu dong. Kampus itu tempat orang dari banyak latar belakang. Kalau kita nggak belajar dari sekarang, kapan majunya? Naririnig mo ba ang mga Mengapa Indonesia disebut sebagai masyarakat multikultural? Karena Indonesia disebut sebagai masyarakat multikultural karena di dalam suatu wilayah negara terdapat beragam suku bangsa,
bahasa daerah, agama, adat istiadat, serta tradisi yang hidup dan berkembang secara berdampingan. Keberagaman ini tidak hanya terlihat dari perbedaan fisik atau budaya luar, tetapi juga tercermin dalam cara berinteraksi, pola pikir, nilai sosial, hingga gaya hidup masyarakat di setiap daerah. Meski memiliki latar belakang yang berbeda-beda, masyarakat Indonesia mampu tetap bersatu karena adanya sikap saling menghargai, toleransi, dan rasa kebersamaan yang sudah diwariskan sejak lama. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan penting bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup dalam satu bangsa yang sama. Dengan demikian, Indonesia disebut sebagai masyarakat multikultural karena keberagaman budaya yang sangat luas tersebut tidak hanya ada sebagai fakta, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang terus dijaga, dihargai, dan menjadi kekuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mengelola kebinekaan adalah menemukan model terbaik untuk mengkonstruksi identitas nasional dengan implikasi psikis yang menyenangkan. Bagaimanapun, identitas nasional tetap diperlukan oleh suatu komunitas politik seperti bangsa Indonesia. Tidak sekedar untuk membangun kebanggaan berbangsa, tetapi lebih penting dari itu adalah membangun rasa kasih sayang, solidaritas, dan tanggung jawab bersama terhadap kepentingan nasional. Tantangan kebinekaan di Indonesia saat ini, satu, polarisasi sosial. Arus informasi yang deras dan perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan polarisasi sosial yang semakin mengemuka. Dua, rendahnya literasi digital. Banyak orang belum mampu membedakan antara fakta dan opini, sehingga rentan terpengaruh oleh narasi yang memecah belah. Tiga, melemahnya ruang dialog. Masyarakat lebih memilih menyampaikan pendapat melalui media sosial daripada berdiskusi langsung, sehingga mengurangi empati dan saling pengertian. Keempat, politisasi perbedaan. Isu-isu politik identitas dimanfaatkan untuk menarik dukungan kelompok tertentu, menyebabkan masyarakat terjebak dalam narasi kami versus mereka. 5. Kesenjangan ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan menimbulkan kecemburuan dan konflik antar wilayah. 6. Ancaman SARA. Konflik yang timbul akibat intoleransi dapat memicu perpecahan sosial dan mengganggu stabilitas nasional. 7. Radikalisme dan ekstremisme ideologi yang menolak keberagaman dapat mengancam kesatuan bangsa dan menggerus nilai-nilai kebangsaan. 8. Penyebaran informasi hoax. Berita bohong dapat mengadu domba masyarakat, menimbulkan kebencian dan merusak kepercayaan antar kelompok. Peran nilai moral dan budaya dalam menjaga harmoni. Nilai moral dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga harmoni masyarakat. Karena nilai-nilai seperti penghargaan terhadap martabat manusia, keadilan, gotong royong, dan musyawarah menjadi pedoman dasar yang mencegah konflik dengan memastikan setiap orang diperlakukan secara manusiawi, adil, serta dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Masyarakat yang jujur tidak mudah terprovokasi fitnah, masyarakat yang toleran tidak memaksakan kehendak, dan masyarakat yang berempati mampu saling membantu tanpa memandang latar belakang. Selain itu, budaya lokal yang mengajarkan perdamaian, kerjasama, dan kebersamaan seperti tradisi gotong royong di berbagai daerah atau perayaan adat yang menyatukan masyarakat jika dipadukan dengan prinsip Pancasila dan pendidikan kebinekaan semakin memperkuat kebiasaan saling menghormati dan kesadaran bahwa perbedaan adalah kekuatan. Melalui kombinasi nilai, moral, dan budaya tersebut, masyarakat memiliki pedoman perilaku yang sama, tumbuh rasa saling menghormati, prasangka dapat ditekan, dan berbagai persoalan dapat diselesaikan tanpa kekerasan sehingga harmoni sosial dapat terus terjaga. Tradisi lokal berupa musyawarah dapat kerjasama menjadi cara penyelesaian konflik yang damai. Sedangkan penegakan hukum yang tegas terhadap sikap intoleran dapat diskriminatif, memastikan semua kelompok merasa terlindungi dan tidak terdorong melakukan kekerasan. Strategi memperkuat toleransi dan berjalan sama lintas budaya di Indonesia. Keberagaman budaya di Indonesia merupakan kekuatan sekaligus tantangan. Dalam konteks ini, globalisasi dan arus informasi yang cepat, gesekan identitas budaya dapat semakin intens. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat membangun toleransi dan kerjasama lintas budaya secara berkelanjutan. Mari kita bahas lebih dalam strategi memperkuat toleransi dan kerjasama lintas budaya.
Yang pertama, pendidikan multikultural sebagai pondasi toleransi. Pendidikan menjadi syarat utama membentuk sikap terbuka terhadap perbedaan. Yang kedua, dialog antar budaya dan forum lintas komunitas interaksi langsung antar individu dari budaya berbeda dapat menurunkan konflik dan meningkatkan empati. Yang ketiga, media dalam mendorong narasi harmoni media memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik. Dan yang keempat, kebijakan inklusif dan penguatan hukum. Negara berperan penting dalam memastikan semua kelompok merasa aman dan dihargai. Contoh kasus nyata konflik dan pembelajaran toleransi konflik komunal di Maluku pada akhir 1990-an sering dijadikan contoh bagaimana ketegangan identitas agama yang tidak dikelola dapat berubah menjadi kekerasan sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan besar. Namun, setelah konflik, berbagai program rekonsiliasi seperti dialog lintas agama, pendidikan, perdamaian, dan kerjasama ekonomi antar komunitas berhasil membangun kembali kepercayaan dan menjadi contoh praktik multikulturalisme yang lebih dewasa. Kasus tanggung jawab sosial lingkungan di beberapa kota besar muncul gerakan komunitas muda yang menggalang ke kampanye pengurangan sampah plastik, penanaman pohon, dan penggunaan transportasi ramah. Kesimpulan, Indonesia layak disebut sebagai masyarakat multikulturalisme karena memiliki keberagaman etnis, agama, bahasa, dan budaya yang sangat tinggi. Namun tetap dipersatukan oleh Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Di tengah keberagaman itu, muncul tantangan kebinekaan berupa intoleransi, stereotip, dan diskriminasi budaya yang harus dihadapi melalui penguatan nilai moral, budaya, pendidikan multikultural, dan kebijakan publik yang adil. Manusia sebagai warga masyarakat modern memikul tanggung jawab sosial untuk menjaga harmoni dengan menghormati hak orang lain, berpartisipasi dalam pemecahan masalah sosial, dan menjalani gaya hidup yang peduli lingkungan sehingga keberagaman menjadi sumber kekuatan bukan sumber konflik. One is the loneliest number that you'll